Saudara, kita memasuki sesi dialog. Utang luar negeri Indonesia baru saja bertambah sebesar 3,14 miliar dolar Amerika Serikat. Meski utang itu sudah dapat digunakan untuk mendukung struktur APBN tahun 2002 yang mengalami defisit 63 miliar dolar Amerika Serikat. Namun bersamaan dengan itu, beban utang luar negeri Indonesia semakin berat yang tidak akan selesai dibayar dalam 2 dasawarsa kemudian. Sementara itu tidak ada jaminan bahwa uang hasil utangan itu tidak akan dikorupsi oleh para penyelenggara negara dan lingkungan sosialnya seperti masa lalu. Demi efektivitas dan efisiensi penyaluran dana utang luar negeri tersebut, pengawasan langsung oleh masyarakat perlu terus dilakukan. Masalah itu akan kami bahas dalam dialog pada siang hari ini bersama praktisi hukum ekonomi Bapak Petrus Loyani. Selamat siang Pak Petrus. Kalau kita berbicara masalah utang Indonesia yang cukup memprihatinkan, karena kita baru saja mendapat utang baru lagi. Bagaimana respon Bapak melihat utang baru sebesar 3,14 miliar dolar Amerika ini? Iya Ibu Enda. Jadi kalau kita bicara masalah utang ini soal dengan Indonesia, saya kira bukan topik yang baru ya, bukan sesuatu yang mengagetkan. Tetapi mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana aplikasi dan bagaimana penggunaan utang itu sendiri sungguh-sungguh mencapai sasaran, yaitu mencapai recovery ya, untuk tujuan recovery. Tampaknya Bapak cukup pesimis bahwa utang ini bisa untuk melakukan recovery. Iya, saya kira pada prinsipnya demikian. Karena ada beberapa indikasi yang saya kira bukan pada masalah utangnya, tetapi masalah faktor-faktor lingkungan di utang itu yang belum pernah dibenahin. Apa saja Pak indikasi itu? Terutama khususnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ya, nah rakyat ini sepanjang rakyat masih tetap pasif dan masih tetap dalam kondisi yang lemah, akses-aksesnya masih tertutup, kemudian berbagai sarana-sarana infrastruktur bagi rakyat juga demikian minim, maka sulit diharapkan recovery itu akan tercapai. Nah kemudian Pak Petrus, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa saat ini posisi masyarakat kita masih sangat lemah dalam melakukan recovery ini. Apakah karena masyarakat kita tidak berpihak atau tidak peduli lagi terhadap recovery tersebut, atau justru pemerintah yang tidak melakukan atau memarjinalkan masyarakat itu sendiri? Iya, pertama-tama tentu adalah kewajiban pemerintah bagaimana posisi rakyat yang marginal itu dijadikan, diketengahkan, ditarik ke dalam garis tengah sehingga rakyat menjadi lebih berdaya. Nah, situasi marginal itu tentu bukan kehendak rakyat. Mereka sesungguhnya ingin berpartisipasi, ingin menjadi berdaya. Tetapi beberapa hal, akses, kemampuan, dan semua faktor-faktor yang menjadikan rakyat itu bisa berdaya, itulah yang saat ini menjadikan mereka dalam posisi yang marginal. Nah, kewajiban pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat itulah yang harus membuat sedemikian rupa sehingga benar-benar kesejahteraan ini benar mengenah untuk rakyat ya. Apakah Pak Petrus akan mengatakan bahwa dana ini sebaiknya langsung diberikan atau didistribusikan kepada perekonomian rakyat sehingga ekonomi kita bisa paling tidak bergairah kembali? Karena saat ini terbukti bahwa perekonomian rakyatlah yang masih bisa hidup dalam kondisi krisis. Iya, ini tepat sekali. Jadi bagaimana utang yang ada, sumber dana yang ada itu benar-benar terfokus. Ada semacam program yang jelas, yang terfokus dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuka secara transparan bahwa utang ini sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan recovery, terutama pemberdayaan rakyat. Nah, problem ketransparanan, problem keterbukaan, dan program-program yang tidak sungguh-sungguh terfokus inilah yang kita menjadikan, terus terang paling tidak saya masih pesimis. Ini yang saya belajar dari pengalaman sejarah ya. Sejarah kita ini soal utang mengutang cukup familiar ya, cukup panjang. Tetapi bahwa seberapa jauh pemanfaatan utang itu untuk pemberdayaan rakyat inilah yang sejauh ini belum pernah ada bukti-bukti yang sangat real. Apakah Bapak melihat bahwa pemerintah kita memang justru tidak peka, bahwa program itu memang harus jelas sehingga benar-benar bisa untuk melakukan recovery? Saya khawatir political will yang kurang. Jadi bukan tidak peka atau kurang tahu, tetapi saya khawatir bahwa politik kita tidak berpihak kepada rakyat. Ini yang saya kira lebih realistis, karena adalah tidak masuk akal bahwa kondisi yang sangat telanjang, fakta rakyat yang masih tidak berdaya ini tidak disadari oleh pemerintah. Tetapi masalahnya bahwa ini tetap seakan-akan tidak ada kemajuan yang sangat signifikan. Saya lebih percaya bahwa political will
pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat. Nah sekarang kalau political will pemerintah sendiri yang memang masih rendah, apa yang harus kita lakukan sehingga dana yang kita terima dari luar ini bisa tidak sia-sia Pak? Paling tidak bisa termanfaatkan secara efisien. Iya, pertama rakyat sendiri harus membangkitkan dirinya sendiri. Jadi harus ada pendidikan dari rakyat oleh rakyat. Ini penting supaya mereka, terutama yang dilakukan oleh para LSM yang bertanggung jawab, kemudian para kelompok-kelompok masyarakat, dan karena sulit mengandalkan partai politik saat ini untuk mengakomodasi pendidikan rakyat, maka kelompok-kelompok masyarakat ini harus benar-benar bagaimana mampu membangkitkan rakyat, mampu membuat pendidikan rakyat untuk sadar akan hak-haknya masuk ke dalam pembangunan, masuk ke dalam lingkungan perekonomian. Tapi Pak Petrus, apakah Bapak melihat bahwa sebenarnya masyarakat kita cukup menyadari bahwa perekonomian bangsa ini dibangun atas asas kekeluargaan dengan usaha bersama seperti yang tercantum dalam pasal undang-undang kita di pasal 33? Iya, kebersamaan ini seringkali hanya berhenti pada tingkat slogan, hanya pada tingkat wacana dan konsep yang sangat ideal. Tetapi kebersamaan itu tidak pernah direalisasikan. Karena apa? Karena rakyat masih terus marginal, dalam posisi yang marginal. Nah, ini sebabnya betapa penting rakyat menyadari bahwa dirinya harus bangkit. Dia harus mendidik, mengajar, dan memperjuangkan hak-haknya itu untuk masuk ke dalam lingkungan ekonomi. Menurut Bapak, bagaimana upaya masyarakat sehingga mereka bisa paling tidak di posisi lebih tengah lagi? Ya, pertama, berdayakan diri dengan melakukan upaya-upaya kontrol, ya, ikut berpartisipasi secara aktif. Dia harus sungguh-sungguh mencari akses, memperjuangkan akses, membangun akses supaya partisipasinya benar-benar didengar. Nah, tentu melalui berbagai sarana-sarana. Ada banyak kelompok-kelompok korporasi, ada banyak kelompok-kelompok usaha-usaha kecil, ada banyak kelompok-kelompok pendidikan-pendidikan keterampilan. Itu semua harus benar-benar berjuang secara keras untuk menuntut keterbukaan program-program pemerintah, terutama dana yang berasal dari utang-utang itu. Tetapi apakah Bapak melihat bahwa masyarakat kita bisa jadi juga pesimis seperti Bapak juga pesimis untuk menghadapi masalah ini? Dimana ketika rakyat bisa berusaha dalam katakanlah perekonomian informal, tapi mereka susah untuk mendapatkan dana bantuan karena mereka tidak memiliki katakanlah aset atau semacam apa yang bisa diagungkan. Iya, inilah kerutan-kerutan prosedural, kerutan-kerutan yang bersifat formalitas ini yang harus diperjuangkan untuk menjadi lebih sederhana bagi rakyat. Karena pertanyaan buat rakyat itu adalah pertanyaan praktis. Bagaimana saya bisa memperoleh kredit untuk mengembangkan usaha saya, dan itu harus dengan kondisi-kondisi yang wajar, tidak dengan kondisi-kondisi yang menekan. Nah, ini yang kondisi-kondisi perkreditan secara teoritis keuangan atau perbankan itu harus disederhanakan sehingga dapat teraplikasi bagi kepentingan rakyat. Nah, itu kan harus diperjuangkan. Ya, ini satu sisi adalah rakyat harus rakyat dirinya sendiri harus mengorganisir diri melalui berbagai kelompok, membentuk semacam kekuatan-kekuatan secara konstruktif untuk terus menembus dan membangun akses. Itu yang pertama. Ada segi lain yang saya ingin kemukakan, yaitu bahwa selain teknis usaha itu sendiri, tapi rakyat juga harus berdaya melakukan kontrol law enforcement, penegakan hukum, agar bias daripada penggunaan dana utang ini benar-benar dapat diminimalisir. Apakah Bapak cukup optimis dalam kondisi hukum kita yang seperti ini ketika rakyat juga akan mendobrak dan ingin memposisikan hukum di atas segala-galanya? Apakah mungkin Pak itu bisa terbangun apabila sekarang pun ternyata masih belum menunjukkan titik cerah sama sekali? Ya, tapi minimal kalau toh kita belum bisa mencapai hasil yang signifikan dan maksimal, tetapi minimal kita harus mulai dengan pemberdayaan. Minimal rakyat harus mulai sadar bahwa dirinya cukup powerful. Ini yang penting. Dan pemerintah harus disadarkan bahwa rakyat tidak bodoh lagi. Bahwa rakyat sudah bisa mengkritisi semua kebijaksanaan. Nah, ini saya kira penting karena merupakan suatu titik awal dari law enforcement itu tidak lain adalah budaya hukum. Berangkat dari kesadaran seperti inilah, maka tahap demi tahap, karena untuk melakukan penegakan hukum memang ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan, struktur, kemudian manajemen dan lain sebagainya. Namun demikian, kalau rakyat melakukan tindakan yang proaktif seperti ini, saya percaya bahwa pemerintah akan semakin berpikir untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tertutup, untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat lagi, ya, atau
paling tidak dengan kata lain bagaimana mengurangi atau meminimalisir kemampuan untuk menyelewengkan dana-dana utang itu. Nah, apakah Bapak melihat ketika saat ini juga hukum kita masih patut dipertanyakan bagaimana keperpihakannya terhadap para pelaku atau penyeleweng dana ini yang notabene adalah utang-utang kita juga yang menjadi beban dari anak cucu kita nanti. Apakah mungkin dana tersebut bisa diminimalkan sehingga tidak terjadi lagi praktek korupsi di kalangan birokrat atau bahkan di lingkungannya, walaupun itu dengan sangat cerdas dilakukan, itu adalah untuk fee profesional. Iya, saya kira ini kan kalau kita berbicara teknik, kita berbicara modus operandi, saya kira memang banyak sekali kiat-kiat mereka. Tetapi saya kira ada tolak ukur yang paling sederhana dan paling praktis, yaitu kewajaran-kewajaran dan kejelasan penggunaan. Semua itu pasti ada ukuran-ukuran. Dengan adanya alokasi dana yang tertentu, kemudian adanya penggunaan yang jelas, maka ukuran-ukuran yang dipakai selalu objektif dan dalam batas-batas yang wajar. Nah, sepanjang ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif maupun yang dapat dibuktikan secara kuantitatif melalui pendekatan accounting, saya yakin itu akan menjadi minimal. Tetapi, sekali lagi, akses keterbukaan. Rakyat pertama-tama harus menuntut. Yang paling gawat pada pemerintahan kita adalah ketertutupan ini. Budaya tidak berani terbuka, ya. Budaya tidak mau terbuka. Padahal masyarakat sudah menuntut keterbukaan tersebut. Iya, harus terus diperjuangkan. Ini karena keterbukaan itu harus diupayakan dalam setiap sektor, dalam setiap tingkatan. Tidak cukup hanya dalam tingkat makro dan besar, tapi dalam setiap tingkatan-tingkatan mikro. Setiap program yang dijalankan setiap sektor itu harus, katakan, kalau sekarang alokasi dana digunakan untuk sektor pendidikan. Nah, di sektor pendidikan ini pun harus sungguh-sungguh dibuka dengan jelas. Asas keterbukaan ini harus benar-benar diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan otonomi daerah, di mana perimbangan keuangan pusat dan daerah juga mulai dipermasalahkan. Bagaimana Pak dengan utang-utang ini? Pendistribusian ke daerah itu bagaimana? Ya, justru ini agar supaya kembali tidak menjadi problem di kemudian hari, maka daerah sekali lagi juga harus mendapatkan akses bahwa beban ini jangan nanti utangnya seakan-akan beban nasional, ya. Lalu yang nikmati bukan nasional gitu. Nah, ini partisipasi daerah dalam rangka otonomi daerahnya berhak menuntut. Berapa alokasi dana yang dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, untuk pembangunan sumber daya manusia, untuk pembangunan infrastruktur di daerah dan seterusnya. Lalu berapa yang secara proporsional beban daerah harus berpartisipasi untuk membayar utang. Saya kira ini harus menjadi suatu dilakukan aturan main, ya. Daerah harus memperjuangkan adanya aturan main seperti ini. Sehingga nanti tidak salah-salahan dan dalam pembayaran utangnya. Beban ini, beban pemanfaatan dan beban pembayaran ini harus juga diatur secara proporsional. Nah, kemudian Pak Petrus, adanya wacana mengenai Indonesia Recovery Fund yang disampaikan oleh Ibu Rini Suwandi. Apakah itu juga cukup efektif dalam melakukan recovery saat ini? Iya, kalau bicara tingkat konsep dan ide, saya selalu memberikan respect, ya. Kita cukup banyak ide-ide dan gagasan yang baik juga pada saat-saat yang terdahulu. Tetapi yang selalu harus menjadi pertanyaan adalah ketika di tingkat aplikasi. Ini yang menjadi masalah. Ketika dana itu sudah dimobilisasi, lalu siapa yang bermain di sana? Nah, ini sekali lagi bahwa sepanjang tidak ada keterbukaan, maka hanya kepentingan-kepentingan pemodal-pemodal kuat saja yang nanti bermain, dari pemodal besar kuat untuk pemodal besar lagi. Nah, padahal apakah Indonesian Recovery Fund ini sungguh-sungguh mengumpulkan, memobilisasi dana dari pemodal besar, lalu didistribusi untuk kepentingan ekonomi rakyat atau bukan? Itu yang nanti akan menjadi pertanyaan tesisnya. Jadi bukan masalah ide dan kemudian kecemerlangan membentuk Indonesian Recovery Fund dan sebagainya, itu saya pikir harus dihargai, tetapi masalah bukan di sana. Ya? Aplikasinya apakah nanti dana yang telah termobilisasi itu benar-benar untuk program-program ekonomi rakyat. Sementara saat ini tampaknya ekonomi rakyat juga belum bergaung, kan? Tidak jelas, ini tidak jelas. Dan kita mungkin bisa saja nanti malah justru mengarah kepada kapitalis lagi, Pak. Itu makanya, jadi harus diwaspadai, harus dikritisi bahwa ketika modal ini menjadi mengumpul, kemana? Ya, ini yang harus, nah kelompok-kelompok kritis ini tidak lain adalah anggota masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Nah sekarang bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang terutama kelompok-kelompok rakyat pengusaha ini harus diberdayakan kecerdasannya.
ya untuk mengkritisi dana yang telah termobilisasi. Baik, terima kasih Pak Petrus. Ya, Semoga ini juga bisa memotivasi masyarakat kita untuk lebih berani dalam melakukan atau menuntut keterbukaan yang dilakukan pemerintah. Ya, insya Terima Allah kasih. demikian.